Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Putra dengan saya. Untuk kali ini kita akan meneruskan sharing cara mengerjakan SIPK 2023 Kementerian Agama untuk bagian yang kedua, yaitu untuk input perkin dan sekaligus mengisi targetnya pada perkinnya. Baik, kita mulai saja. Syarat untuk dapat mengisi perkin dan targetnya, kita harus sudah selesai mengisi semua sasaran kinerja dan indikator ini. Kalau di madrasah sekitar 18 atau 19, di kami ada 19 sasaran kinerja sekaligus detail untuk indikator kinerjanya. Nah, untuk dapat mengisi perkinnya, maka ini harus semua sudah masuk, begitu juga dengan indikator kinerjanya. Nah, bisa lihat di sini indikator kinerja yang sudah kita masukkan, sudah kita detailkan seperti ini. Kita bisa cek, pastikan dicek dan disesuaikan dengan yang ada di sasaran kegiatan yang kita sudah punya. Begitu juga dengan indikator kinerjanya. Kita cek sasaran kinerjanya ini berapa indikatornya, seperti itu. Kita bisa cek di sini. Bagaimana di sini untuk sasaran kegiatan yang ini berapa indikatornya, dan di sini akan tertulis sesuai dengan yang kita pilih dan masukkan. Demikian untuk pendetailannya. Kemudian kita akan masuk ke langkah berikutnya. Untuk langkah selanjutnya adalah mengisi perkin melalui menu master data, kemudian perjanjian kinerja, kita klik. Nah, kemudian kita tambah data perjanjian kinerja Satker, klik. Kita isikan tahunnya adalah tahun 2023, berarti 2023 adalah tahun keempat, karena periodenya 2020 hingga 2024, maka tahun 2023 adalah tahun keempat. Kita inputkan nama perkinnya. Kemudian keterangannya kita masukkan seperti ini, misalkan dokumen perjanjian kinerja Satker, kemudian tahun 2023. Kita simpan. Oke. Kemudian setelah kita masukkan, maka kita ubah statusnya agar aktif, karena di sini belum aktif. Ubah status aktif. Oke. Kemudian kita detailkan perkinnya. Kita klik tanda merah ini. Kemudian kita tambah data indikator kinerjanya. Nah, maka di sini akan disebutkan indikator kinerja yang sudah kita pernah masukkan tadi sebelumnya. Sebutkan semua. Di sini kita lihat masih ada halaman-halaman yang lain. Maka kita pilih dulu yang halaman pertama, kemudian kita checklist di sini yang paling atas agar tercentang semua. Seperti itu. Kemudian kita simpan.
Oke. Nah, maka di sini langsung dimasukkan semua. Tapi baru satu halaman, kita tambahkan lagi yang pada halaman yang selanjutnya tadi. Halaman yang kedua, kita centang semua, kemudian kita simpan. Oke, kita tambah lagi untuk halaman yang selanjutnya. Kita centang, kita simpan. Oke, kita tambah lagi yang selanjutnya. Halaman yang terakhir mungkin ini. Iya, checklist dan simpan. Baik, kita sudah detailkan semua. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah mengisi input target per GIN. Nah, untuk tahap ini kita bisa siapkan dokumen per GIN untuk mengisi targetnya. Kemudian juga nanti ada untuk mengisi anggarannya, kita juga perlu siapkan adalah rencana aksi. Rencana aksi yang biasanya pada lampiran per GIN kita ada seperti ini. Untuk memasukkan sebagai bagian dari anggarannya yang ada anggarannya. Di sini anggarannya berdasarkan SK kalau di rencana aksi itu. Jadi berdasarkan sasaran kinerja dan berdasarkan indikatornya, indikator yang mana. Bukan seperti pada POK kita. Jadi pada rencana aksi perjanjian kinerja ini berdasarkan sasaran kinerja, tidak seperti pada rincian kertas kerja seperti ini yang berdasarkan secara umum berdasarkan kegiatan seperti ini. Baik, kita mulai. Jadi ini yang kita siapkan per GIN dan rencana aksinya. Untuk kita mengisi per GIN-nya sudah, kemudian kita mendetailkan target per GIN-nya. Misalkan di ini adalah muatan moderasi. Bagaimana di per GIN kita lihat yang pertama ini targetnya ada 90% untuk indikator pertama, kemudian indikator kedua 100%, kemudian indikator ketiganya satu kegiatan. Misalkan kita ambil untuk satu dulu. Pada sasaran kegiatan yang pertama ini, yang kita isikan yang pertama adalah persentase siswa itu, sebagaimana di sini kita cek juga indikator yang mana yang mau kita isi targetnya. Untuk yang pertama, kita input, kita klik input target per GIN. Nah, di sini sudah ada jenis tipe data inputan adalah persentase. Sebagaimana di per GIN ini adalah persentase, kita 90% di situ. Target perjanjian kinerja adalah 90. Kita tidak perlu isikan persen di sini karena di sini sudah diisikan persentase. Kemudian jika ada anggaran untuk capaian target, kita isikan. Kita lihat di rencana aksi ini karena di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Kemudian kita isi keterangan. Kita bisa lihat di IKU detailnya. Kita lihat ini sasaran kegiatan yang pertama atau sasaran kinerja yang pertama adalah seperti ini. Kita bisa ambil dari cara pengukurannya seperti ini. Kita copy saja, kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita contohkan beberapa lagi agar kita mudah untuk memahaminya. Ini di sini sudah ada
sudah masuk, anggarannya tetap 0. Kemudian kita isi yang kedua, rincian dari indikator kinerja yang kedua. Kita cek dulu persentase guru. Nah, oke, kita input targetnya sesuai dengan diperkin. Ini adalah 100% misalkan, misal ini ya, 100%. Kemudian keterangannya kita ambil dari IKU seperti ini. Jumlah guru yang sudah memperoleh pembinaan moderasi beragama dan seterusnya. Kita pastekan di sini. Oke, kita simpan. Kemudian kita contohkan juga yang ada anggarannya. Di sini tidak ada anggarannya. Kita contohkan untuk yang ketiga ini, satu kegiatan, tapi di rencana aksi ada anggarannya. Maka kita masukkan juga yang ada anggarannya. Kita klik yang ketiga. Nah, ini angka, isinya angka adalah satu kegiatan sebenarnya satuannya. Kemudian capaian target anggarannya adalah 2.400.000. Kita isikan. Kemudian keterangannya kita ambil dari IKU yang ini. Kita kopikan dan kita pastekan di sini. Oke, kita simpan. Nah, kira-kira seperti itu secara umum. Bisa kita contohkan lagi yang agak lebih mudah. Oke, kita contohkan untuk yang misalkan di ini jumlah siswa penerima BES, kita input target perkinnya. Kita lihat di perkin untuk BES-nya adalah 285 siswa. Angka, kemudian kita tulis 285 ini siswa satuannya sebenarnya. Untuk anggarannya kita lihat di rencana aksi. Untuk BES adalah 473.100. Kita inputkan di anggaran 473.100. Untuk keterangannya kita isikan dari IKU jumlah siswa penerima BES begitu saja. Kita klikkan di sini. Kita isikan di sini, ini artinya adalah berdasarkan jumlah siswa. Kita simpan. Oke, demikian yang kita bisa contohkan untuk penginputan target kita. Kemudian untuk selanjutnya saya skip untuk mengisi yang tahapan berikutnya. Nah, baiklah, saya sudah memasukkan semua input target perginya beserta dengan anggarannya. Kemudian apa yang perlu menjadi catatan di sini adalah kita harus memasukkan jumlah anggaran dan targetnya sesuai dengan perkin ini. Semua dimasukkan, targetnya semua dimasukkan sesuai dengan apa yang diperkinkan. Kemudian juga dengan anggarannya, pastikan anggarannya sesuai dengan apa yang diperkin ini, jumlah totalnya. Sebagaimana di sini 660.100.000 sebagaimana sama dengan di perkin saya. Demikian untuk pengisian perkin dan target perkinnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisi submit dokumen, yaitu mengupload dokumen yang sudah kita siapkan, yaitu dokumen dan seterah, kemudian IKU dan perkin.
pastikan dulu semua sudah terisi di perjanjian kerja bagaimana sebelumnya tadi. Kemudian tahap selanjutnya kita submit dokumen SIPKA dan SIPKA ke admin ini. Kita klik, kita pilih submit dokumen Renstra dan IKU Satuan Kerja untuk mengupload Renstra dan IKU indikator kinerja. Baik, langsung saja, ini kita belum upload, jadi evidennya di sini keterangannya belum ada, kemudian juga IKU-nya belum ada. Kita siapkan Renstra dalam bentuk PDF, kemudian indikator kinerja utamanya atau IKU kita juga dalam bentuk PDF. Di sini di keterangan ini ada ukuran maksimalnya adalah 20 MB. Itu juga yang indikator utamanya. Baik, kita langsung upload, kita pilih file di sini. Kemudian kita cari filenya. Nah, ini dia. Kita pilih yang Renstra-nya. Kemudian kita open. Kita kemudian tekan simpan file eviden. Oke, ada peringatan berhasil. Nah, tandanya di sini sudah ada filenya, berarti sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita upload dulu yang IKU-nya. Kita pilih filenya, IKU, open, kemudian simpan file. Nah, berhasil. Nah, kemudian setelah ini keduanya terupload, kita klik submit ke administrator. Kita klik agar segera dilihat dan di-approve. Begitu juga dengan yang bawah. Kita klik. Peringatannya di sini adalah perhatian, dokumen IKU Satker yang disubmit ini adalah final, karena setelah disubmit, data tidak dapat diubah kembali. Begitu. Kita submit. Oke. Nah, ini sudah kita submit semua, tinggal nunggu persetujuan dari administrator. Itu tadi untuk upload dokumen Renstra dan IKU, kemudian kita upload dokumen perkinnya. Di menu yang sama, master data, submit dokumen SIPKA ke admin, kemudian pilih yang bawah, submit dokumen perkin satuan kerja. Sama, keterangannya belum ada, maka kita melampirkan, pilih file, kita pilih perkin filenya, open, dan kita simpan file eviden. Oke, berhasil. Dan selanjutnya kita submit ke administrator. Submit. Oke. Kita bisa cek di sini bahwa setelah kita submit, di sini sudah tertera sudah submit begitu, tetapi belum dinilai. Sementara keterangan status belum berubah. Demikian cara upload dokumen pada SIPKA. Kemudian setelah itu kita bisa cek nanti di sini di approval submit. Kita pilih tahun anggarannya 2023, refresh. Jika sudah ada statusnya, sudah pernah diperiksa, nanti ada di sini. Baik, karena ini harus menunggu dulu approval dari administrator, maka kita tidak bisa melanjutkan untuk proses pelaporan triwulanannya. Ini sudah masuk triwulan kedua karena ini bulan Mei, sehingga kita belum sempat membuat untuk yang triwulan pertamanya. Nanti
disambung di lain waktu untuk pengerjaan laporan triwulannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Kemungkinan bisa disambung jika ini nanti bisa sudah mengerjakan untuk laporan triwulannya. Demikian, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.